Halo semuanya, selamat datang di ulasan mendalam kita kali ini. Pernah kepikiran nggak gimana rasanya bangkit dari yang tadinya sering diremehkan, jadi kekuatan yang ditakuti dunia? Nah, hari ini kita bakal membahas kisah kebangkitan yang benar-benar epik. Ini bukan cuma soal rentetan skor atau deretan piala ya, ini murni soal darah, keringat, dan perjuangan gila dari para atlet nasional futsal kita yang berhasil mendobrak segala kemustahilan. 14. Coba resapi angka ini bentar. Ini bukan sembarang angka acak loh. Angka 14 ini adalah peringkat global terbaru dari Timnas Futsal Indonesia. Bayangin aja, pencapaian masif ini tuh ibarat deklarasi keras ke seluruh dunia kalau para pahlawan olahraga kita ini udah menjelma jadi kekuatan baru. Benar-benar pantang buat diremehkan lagi oleh siapapun. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Kejutan futsal kancah dunia. Kalau ngomongin di atas lapangan, wah ini benar-benar kayak kisah Daud ngelawan Goliat. Waktu berhadapan langsung sama penguasa tradisional Asia Tenggara kayak Thailand dan Vietnam, atau bahkan raksasa level benua macam Jepang dan Uzbekistan, jujur aja atlet nasional kita sama sekali nggak gentar. Skuad kebanggaan kita ini mulai, ya bisa dibilang, mencuri kemenangan-kemenangan super krusial. Mereka pelan tapi pasti mengguncang hierarki regional yang selama ini rasanya kayak nggak tersentuh. Poin demi poin mereka sikat lewat determinasi yang luar biasa tangguh. Terus, rahasianya apa sih sampai bisa numbangin para raksasa itu? Kita bahas di bagian kedua, senjata rahasia generasi emas. Jadi gini, ini adalah DNA baru dari atlet nasional kita. Mereka itu bawa perpaduan yang brilian banget antara pemain senior yang udah matang pengalaman, dicampur sama darah muda yang bergeraknya secepat kilat. Gaya main mereka, wah eksplosif banget. Transisi nyerangnya itu luar biasa tajam, ditambah fast pressing yang ketat, dan umpan-umpan pendek yang ngalir deras. Mereka main benar-benar lepas tanpa rasa takut. Pertahanan lawan dibombardir terus sama mentalitas baja mereka yang pokoknya nolak buat nyerah sebelum peluit panjang bunyi deh. Tapi pastinya juara sejati itu nggak muncul gitu aja dari ruang hampa. Lanjut ke bagian ketiga, ekosistem pendukung sang juara. Kalau kalian penasaran, kawah candra di muka di balik layar itu namanya Pro Futsal League. Ini tuh bukan kompetisi kaleng-kaleng ya. Ini beneran arena pelatihan bertempo tinggi yang brutal tapi super efektif. Disinilah fisik, taktik, dan mental pemain ditempa abis-abisan. Jadi jauh sebelum mereka layak pakai jersey kebanggaan berlambang Garuda di dada, mereka itu udah biasa nahan tekanan dari intensitas pertandingan tingkat tinggi dengan taktik yang paling modern. Terus ada satu kutipan menarik nih, atmosfer supporter yang paling ditakuti di Asia. Kita bener-bener gak boleh lupa sama nyawa tambahan tim ini, ya sang pemain ke-6. Gemuruh dari tribun itu bukan cuma nyanyian biasa loh, tapi teror mental yang nyata buat tim lawan. Bagi para atlet kita sendiri, suara riuh kalian ini adalah bahan bakar pamungkas. Entah lagi main di kandang sendiri atau lagi bertempur jauh di negeri orang, dukungan ini yang bikin api semangat juang mereka makin berkobar. Nah, setelah ngelewatin semua darah, keringat, dan perjuangan keras tadi, apa sih hasilnya? Kita masuk ke bagian keempat, efek domino peringkat 14. Efek dominonya ini gila, luar biasa gede. Sekarang, atlet nasional kita dipandang dengan rasa hormat yang tinggi banget di dataran Asia. Dan itu otomatis buka peluang yang jauh lebih lebar buat nembus turnamen bergengsi level dunia. Dampaknya apa buat kita? Talenta-talenta lokal mulai dilirik tajam sama klub-klub asing. Futsal juga makin meledak kepopulerannya di kalangan anak muda di seluruh negeri. Antusiasme baru ini narik aliran dukungan masif dari berbagai sponsor, yang pastinya bikin siklus pertumbuhan ekosistem futsal kita jadi makin sehat. Meski begitu, perjalanan pahlawan kita ini belum kelar loh. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, ujian menembus 10 besar. Buat bisa ngejebol tembok elit 10 besar dunia, para atlet nasional kita ini masih harus mendaki jalan yang lumayan curam. Mereka harus terus berevolusi, ibaratnya jadi mesin pencetak gol yang jauh lebih mematikan. Terus, mental juga harus dijaga konsistensinya. Nggak boleh goyah sedikit pun kalau lagi ditekan abis-abisan sama tim elit dunia. Jam terbang di kancah internasional mutlak harus ditambah. Dan yang nggak kalah penting, mesin regenerasi pemain muda ini harus dipastikan jalan terus buat ngamanin masa depan kita. Semua evolusi dan kerja keras gila-gilaan tadi itu mengarah ke satu pembuktian manis. Mendominasi Piala Asia Futsal dan nembus semifinal Piala Dunia itu udah bukan lagi sekedar mimpi di siang bolong. Berkat taktik yang matang, pembinaan strategis, dan mental petarung yang pantang nyerah, target luar biasa yang dulunya kerasa mustahil, sekarang benar-benar udah ada tepat di depan mata para punggawa kita.
Melihat generasi emas pahlawan lapangan kita yang lagi melangkah pasti ke puncak tertinggi ini, jujur aja bikin merinding ya. Perjalanan epik mereka belum sampai di titik akhir. Dan ini nyisain satu pertanyaan mendebarkan buat kita resapi sama-sama, siapkah kita menjadi penguasa dunia? Yuk terus jadi pemain ke-6, pendukung setia buat para atlet nasional kita. Sampai ketemu di ulasan mendalam berikutnya.